Teman-teman, jika Anda mau membuat rumah, hal pertama yang perlu Anda pahami adalah tentang situasi tanah Anda. Tanah Anda bergerak atau tidak. Kalau memang tanah Anda bergerak, berarti harus menggunakan ini, salah satunya adalah paku bumi atau setros. Setros itu tanah dibor, kemudian ada rangkaian besi, setelah itu diberi pasir sedikit, kemudian dimasukkan besinya. Setelah besi dimasukkan seperti itu, kemudian dimasukkan luluh cor ya, dimasukkan luluh cor seperti itu. Nah, sekarang masalahnya penggunaan ini, dalamnya ada yang 1 meter, ada yang lebih, sesuai dengan kebutuhan. Tentunya untuk menentukan itu menggunakan setros atau tidak, tanyakan pada tukang, pada ahlinya, dan tanyakan pada rumah sekitar situ. Rumah sekitar situ yang rumahnya baik-baik saja, itu sebenarnya waktu membangun pondasinya menggunakan setros atau tidak. Kalau memang menggunakan setros, ya kamu harus menggunakan setros. Kalau tidak, mungkin juga tidak apa-apa. Begitu teman-teman. Jadi tentang besinya, ukurannya juga sesuai dengan kebutuhan. Paling tidak yang saya ketahui itu besi 10 ya. Tapi kalau rumah-rumah besar, pabrik-pabrik, itu sudah beda lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah terus dipasang di cor, kemudian dirangkai dengan sepatu atau cakar ayam, yaitu besi yang dirangkai kotak seperti itu ya. Ukurannya bermacam-macam juga sesuai dengan kebutuhan, dikaitkan dengan itu, kemudian nanti dicor. Bila tanahnya bagus, biasanya tidak menggunakan setros tapi cukup cakar ayam seperti itu. Jadi cukup cakar ayam seperti itu sudah kuat teman-teman. Kemudian setelah setros dirangkai dengan cakar ayam, sepatu juga dikaitkan dengan besi, rangkaian besi yang nanti tegak lurus ke atas untuk memperkuat tembok, untuk memperkokoh bangunan. Tentang ukurannya, jumlahnya besinya juga sesuai dengan kebutuhan. Konsultasikan dengan tukangnya, sesuaikan dengan budget Anda. Setelah dirangkai dengan kolom, kemudian ini ada rangkaian besi yang mendatar, nanti diletakkan di atas pondasi. Ini namanya slope. Nah, slope ini harus hati-hati membuatnya, karena itu nanti penopang tembok. Jadi kekuatannya di situ, selain mengait dengan kolom dan lain sebagainya. Akhirnya seperti itu teman-teman. Jadi setelah dirangkai tadi, tanah diduduk sekitar 20 cm, kemudian pasang pondasi batu kumbung seperti itu ya. Bisa batu kali, tetapi yang sekarang yang lagi ngetren adalah batu kumbung karena hemat. Kemudian di atas batu kumbung dipasang slope. Ini sudah dicor ya, slope tadi rangkaiannya sudah dicor seperti itu. Kemudian teman-teman, masalah tinggi pondasi ini perlu Anda pikirkan, karena semakin tinggi perlu dana banyak. Selain materialnya juga banyak, kemudian untuk uruk pondasi ini juga memerlukan biaya. Maka cocokkan, ukurlah, yang penting sudah cukup. Kalau terlalu tinggi monggo saja, tetapi tentunya biayanya semakin tinggi. Kemudian sering diperbincangkan, sebenarnya untuk pondasi itu baiknya menggunakan batu kali atau batu kumbung. Kalau berdasarkan praktek sekarang, banyak yang menggunakan batu kumbung karena praktis, hemat, pengerjaan cepat. Kalau batu kali itu lebih banyak materialnya, yaitu luluhnya itu lebih banyak teman-teman. Memang batu kali itu dulu sebelum pembesian ada, masyarakat banyak yang menggunakan pondasi batu kali.
bahkan dalam dudukan bisa 1 meter ya. Dulu banyak keuangan habis untuk pondasi dengan menggunakan batu kali. Karena dengan adanya sistem pembesian seperti sekarang ini, sebenarnya pondasi baik batu kali maupun batu kumbung itu fungsinya bukan untuk kekuatan. Ini menurut para ahli ya, hanya untuk menahan tanah yang ada di dalam pondasi itu biar tidak keluar. Jadi kekuatannya adalah di rangkaian tadi antara cakar ayam, setros, dan slope yang ada di gambar ini. Begitu teman-teman. Makanya terserah Anda saja menggunakan batu kumbung atau batu kali, tetapi batu kumbung lebih hemat dan banyak digunakan bangunan-bangunan sekarang. Kemudian sebenarnya sebelum progres membuat rumah itu kusen ya. Kusen harus sudah disiapkan karena setelah pondasi selesai maka kusen ini harus dipasang. Kemudian memahami tentang kusen, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan besi, ada yang menggunakan alumini. Nah, sekarang gini, kalau ingin penghematan jika menggunakan kayu, pilih ukuran yang 4x17 ketebalannya atau yang 6x12. Kalau dana Anda memang kecil, minim, ada pilihan yaitu 6x12 sudah bagus dengan biaya yang terjangkau dan performanya masih bagus. Terserah Anda saja, sesuaikan dengan kemampuan Anda yang besar atau yang kecil, karena kebutuhan membuat rumah tidak itu saja, jangan dihabiskan untuk kusen dan pintu. Kusen dipasang bersamaan dengan dibangunnya tembok. Seperti dalam gambar ini, tembok dengan menggunakan bata merah, dan boleh saja silakan saja menggunakan hebel sesuai dengan selera dan keinginan. Hanya yang perlu dipahami tentang tembok teman-teman, tembok itu setelah kita lihat di tengah-tengah tembok itu ada garis, itu adalah sabuk. Jadi sabuk itu gunanya untuk memperkokoh seperti itu tembok biar tidak bergerak. Kalau tembok tidak bergerak, semakin kokoh maka tidak akan retak, tidak akan meledak. Maka dari itu menjadi satu pemikiran, karena ada yang tidak menggunakan itu, akhirnya tembok-temboknya retak-retak. Tentunya pertimbangannya kalau menggunakan sabuk ini memang pekerjaan lama, lebih cepat membuat temboknya dari pasang itu ya, dan materialnya juga ada menggunakan besi dan semen. Terserah Anda saja, konsultasikan dengan tukang, sebaiknya ini menggunakan sabuk atau tidak demi keamanan bangunan Anda. Tentunya jauh-jauh sebelum Anda merencanakan membangun rumah saya nanti menggunakan atap apa, modelnya maksudnya. Seperti ini adalah model atap pelana. Atap pelana itu ya hanya 2 sisi ya, sisi miring itu saja. Kelebihan atap pelana ini pengerjaan cepat, akhirnya biaya menjadi murah karena juga materialnya juga sedikit, tidak banyak yang dibuang. Yang lainnya adalah menggunakan atap limasan, dan masih banyak ada atap joglo, tetapi yang banyak digunakan adalah menggunakan atap limasan. Seperti ini masih atap pelana tapi tinggi sekali ya. Seperti ini atap limasan ya teman-teman. Jadi atap limasan itu seperti itu. Yang jelas kalau ingin membuat seperti itu pengerjaannya lama, biayanya mahal karena untuk ongkos tukang, dan materialnya juga lebih banyak karena banyak yang dibuang. Ini namanya atap limasan. Itu kan harus direncanakan dulu ya, saya nanti buat rumah seperti apa. Selain bentuk atapnya seperti itu, kemudian rangka atapnya menggunakan apa? Menggunakan kayu jati, kayu glugu, atau menggunakan baja ringan. Sebelum dieksekusi, kalkulasi dulu biayanya
banyak mana dan Anda memilih yang mana ya, rangkanya dengan baja ringan atau menggunakan kayu. Itu juga menjadi faktor yang harus ditentukan, tentunya sesuai dengan selera Anda dan sesuai dengan kemampuan Anda. Kayu jati lebih mahal daripada baja ringan yang jelas. Begitu ya teman-teman. Setelah atap jadi, tentunya atap itu harus dilis, namanya lis plang yang berada di tepi-tepi itu. Dulu banyak orang menggunakan lis plang dari kayu, tetapi ternyata lis plang kayu yang bagus harganya mahal, tetapi tetap mudah rusak kalau kena panas dan hujan. Kemudian ada pilihan seperti gambar ini adalah kalsiplang. Ini bisa dibeli di toko dan sekarang banyak orang menggunakan ini karena memang ini tahan lama sampai kapanpun selama tidak kena benturan ya. Karena ini bahannya memang bahan terpilih, bahan pabrikan ya, seperti ini dari kalsiplang. Di toko-toko bangunan ada. Kemudian ada pilihan yaitu les plang menggunakan cor seperti ini. Cor ini ada dua cara, yaitu dibenangi langsung, dibenangi di atas. Kemudian ada beli yang sudah jadi di toko, tinggal pasang saja. Akan tetapi ini yang jelas lebih mahal karena pengerjaannya rumit. Sebelum les plang dari cor ini dipasang, sudah juga harus disiapkan cor atau balok gantung yang nanti bisa kuat menopang les plang dari cor seperti ini. Kalau rumah Anda dengan konsep klasik seperti ini, tetapi resikonya biayanya juga mahal ya. Mengenai bagus dan tidaknya selera saja ya, tergantung pengerjaannya seperti apa. Ini contoh ya, ini contoh menggunakan kalsiplang seperti itu teman-teman. Sederhana, mudah dipasang ya, contohnya seperti itu. Kalau yang tadi adalah yang menggunakan cor ya, yang tadi adalah yang menggunakan cor seperti ini ya. Oke ya. Kemudian untuk aksesoris dinding, baik dinding depan, biar ada variasi, menggunakan roster seperti itu. Sekarang macamnya banyak sekali, pilih sesuai dengan keinginan Anda ya, seperti itu. Termasuk nanti untuk ventilasi di atas pintu ya, pintu ada lubangnya untuk ventilasi. Juga ada yang menggunakan roster seperti ini, ada yang menggunakan dari kayu ya, seperti ini. Kemudian cara memasang roster di atas pintu ini sekarang ini bervariasi. Kemarin ada tren vertikal ke atas dan ke bawah banyak sekali. Kemudian sekarang sudah mulai ada pergeseran menjadi mendatar atau horizontal kembali ya, horizontal kembali, karena memang membangun rumah itu seperti fashion baju, jadi berputar mode itu, ganti berganti, tapi semakin kesini semakin diperbarui dan semakin rapi teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah ini jadi, maka ini jadilah istilahnya orang sekarang rumah tegak payung ya, rumah tegak payung. Rumah tadi sudah dipasang genteng dan dipasang pintu, berarti tegak payung. Setelah tegak payung selesai, kemudian masih banyak lagi, yaitu tentang finishingnya. Finishing itu dari plester, pemasangan pintu, kemudian keramik, plafon, pemasangan toilet, pemasangan septic tank dan lain sebagainya.
Mungkin biar tidak panjang, nantikan video saya berikutnya tetap dalam edisi belajar membuat rumah. Seperti itu langkah-langkah yang harus Anda pahami dari setros sampai pasang genteng. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.